Kami ke sana untuk menjalankan proker KKN kami. Halo, apa kabar semua? Salam jumpa bersama Komentar Mas John. Sebuah komentar ringan, santai dan hangat menjadi bahan perbincangan orang-orang di balik layar. Di sini Mas John akan mengajak mereview lokasi asli suatu desa yang menjadi tempat peristiwa horor dalam film KKN di Desa Penari baru-baru ini. Lokasi asli KKN di Desa Penari yang menjadi tempat sebenarnya kejadian horor yang berujung malapetaka terhadap 6 mahasiswa ini terungkap saat kami berbincang dengan pengelola dan penjaga Rawa Bayu yang bernama Pak Sudirman. Selain lokasi, Pak Sudirman juga mengungkap sebenarnya KKN di Desa Penari. Versi Kepala Desa Bayu menceritakan tentang alasan mengapa para mahasiswa yang KKN tersebut dihujani malapetaka berujung kematian, sehingga membuat kami terkejut dan merinding. Kalau ngomong Desa Penari, itu sebetulnya Desa Penari secara fakta tidak ada. Cuma gini, setelah ada berita 2 tahun yang lalu, saya itu selaku Kepala Desa Bayu kan klarifikasi. Saya cari jejak yang sebenarnya, apa betul ada enggak? Karena pada waktu itu saya belum jadi Kepala Desa. Rawa Bayu diyakini sebagai lokasi sebenarnya KKN di Desa Penari. Tepatnya berada di Desa Bayu, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Rawa merupakan bahasa Jawa yang berarti rawa atau genangan air alami yang biasanya berada di area hutan atau dekat sungai. Namun, lokasi sebenarnya KKN di Desa Penari itu diketahui dalam bincang ringan kami bersama Pak Sudirman. Sebelumnya diketahui film KKN di Desa Penari ini merupakan film yang diangkat dari kisah nyata pada tahun 2009 dan akhirnya menjadi viral karena ditulis dalam utas Twitter Simpleman. Film ini sukses mengundang keingintahuan para penikmat cerita film horor tanah air yang menjadi pilihan film yang banyak ditonton di bioskop, hingga tembus lebih dari 6 juta penonton sejak penayangan perdananya pada tanggal 30 April 2022, serta menjadi salah satu film yang penuh kontroversial, yakni terkait dengan cerita KKN di Desa Penari yang sengaja disamarkan, sehingga film yang satu ini masih banyak menyimpan teka-teki. Desanya itu sebenarnya bukan Desa Penari yang kayak disebutin. Tapi kenapa dia bisa disebut Desa Penari? Karena memang jin yang mengganggu di sana itu adalah sosok si penari dan jelmaan ular, intinya kayak gitu. Tapi kalau desa ini sendiri memang ada, tapi namanya memang bukan Desa Penari. Dan yang aku tembusin, jadi aku kan penasaran juga dong, kayak ini apa sih cerita yang lagi viral itu, cerita apa. Dan pas aku tembusin itu, aku menembus di daerah yang memang lumayan jauh. Setelah kita masuk depo hutanan gitu, kayak ada hutan-hutan, kita agak masuk dulu, terus itu deket banget sama kaki gunung, agak mirip. Tapi kalau dari foto yang beredar yang aku lihat sih emang bukan foto, kalau nggak salah itu foto ada orang yang berdiri di depan itu ya.
Itu enggak sih, aku nggak ngeliat di situ. Kalau desanya yang dimaksud itu sebenarnya ada, Mas. Jadi kenyataannya itu ada. Cuman yang penarinya, yang desa penarinya ini agak gaib. Jadi memang sulit secara dilacak, itu memang sulit. Tapi desa yang menjadi tujuan tempat kuliah kerja nyata itu ada. Sejarahnya yang Prabu Tawangalun itu yang mulai dari Lumajang tadi, itu dari Lumajang pindah ke Rawabayu karena perang saudara. Dari Rawabayu yang Prabu dapat wangsit, disuruh ke jalan, terus jalan ke timur utara. Di situ ada harimau putih, dia disuruh naik harimau putih juga. Di mana hentinya harimau putih, disitulah dia disuruh mendirikan kerajaan. Ya disinilah tempatnya. Yang Prabu Tawangalun itu orangnya penyabar, penerima, itu ya berwibawa juga. Iya, bersemedi ya, di situ juga bersemedi ya, di sini juga ya bersemedi juga. Saya memang begitu sama yang Prabu sini. Saya orangnya penakut. Saya tidak pingin dilihatin apa-apa di sini. Saya hanya menjaga di sini gitu, ngabdi dalam saya di sini. Mohon doa restunya aja gitu. Tapi jangan dilihatin yang macam-macam di sini dah. Mungkin 2 atau 3 kali deh berbeda-beda. Saya diketahui itu ada keramaian seperti orang punya hajatan rame-rame itu ya, di posisinya di tengah patilasan yang tadi yang pelcutan itu. Saya dikasih tahu di sana ada rame-rame, ada orang itu katanya pelantikan gitu kan, pelantikan jadi bupati gitu di alam gaibnya. Ramai sekali ya, malam tertentu malam Jumat lagi, Selasa Kliwon gitu. Tamu dari Bali itu kebanyakan hari Sabtu. Ya luar kota juga ya, dari Jakarta ke timur itu banyak. Kisah KKN di Desa Penari kembali hangat diperbincangkan di media sosial setelah filmnya ditayangkan. Banyak yang misterius, termasuk dekat Desa Penari yang sesungguhnya. Selama ini publik hanya menduga-duga sebuah desa di Banyuwangi disebut-sebut sebagai lokasi yang sesungguhnya. Lantas bagaimana dengan Desa Pengincar yang dirilis Polres Tuban, Jawa Timur? Kami merasa selalu diawasi. Setiap pergerakan kami selalu dipantau. Kok gedenya aku? Jare pe dilosne. Lah piye? Losne wae. Oke. Ayo berangkat. Dengan Desa Pengincar, aku kena surat cinta teko Polres Tuban. Sana. Nangis gak? Suaranya kok. Deh, lagi Pak E. Gara-gara awakmu, aku kena surat cinta teko Polres Tuban, alias ketilang aku mae. Kan genane tak eling ngono, Pak. Aduh. Tangan gawe masker, tangan gawe helm sampean. Piye to ki?
Halo, komentar Mas John, bagaimana videonya? Asik kan? Sekarang yuk kita ngopi-ngopi, karena kopi semakin dinikmati, semakin nempel di hati. Mas John ucapkan terima kasih kepada yang sudah ikutan komentar di sini. Terima kasih juga kepada yang sudah like, share, subscribe, and komen videonya. Ayo, jangan lupa bunyikan loncengnya ya, agar sobat tahu bagaimana video komentar Mas John berikutnya. Sahabat komentar Mas John, sampai di sini and see you to the next video. Sayonara.